Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Sembah Dia. Katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau menopang hidupku, Kau tak tinggalkan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya akan kuasa-Mu yang selalu akan menolong kami dalam kesulitan apapun, khususnya dalam tugas pelayanan pemberitaan Injil, hamba-hamba-Mu, juga umat-Mu yang melayani dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian hidup kami bagi-Mu Tuhan. Segala pergumulan yang kami alami, Tuhan akan menolong. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal
12 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menangkap atau menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengah-cengah. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Bapak Ibu, gereja di Yerusalem, gereja mula-mula sedang mengalami tekanan aniaya yang berat. Herodes Agripa baru saja membunuh Yakobus. Dia juga kemudian menangkap Petrus dan memenjarakannya dengan pengawalan yang ketat. Di ayat 3 dan 4 dijelaskan Petrus dijaga oleh
4 regu yang berlapis. Mungkin maksudnya adalah ada waktu jaga setiap 6 jam. Jadi 24 jam dalam penjagaan khusus 4 pengawal begitu. Bahkan saat tidur pun Petrus dirantai kedua tangan dan kakinya. Benar-benar tidak ada celah untuk bisa dapat kabur. Namun demikian, jemaat Kristus dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini poinnya. Jemaat Kristus dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya pengharapan mereka. Dalam iman mereka yakin bahwa Allah akan menolong Petrus. Sebagaimana Allah telah melepaskannya dari 2 penjara sebelumnya. Dan itu benar-benar terjadi ketika Petrus tidur dengan penjagaan yang ketat. Malaikat Allah datang membebaskannya, menepuk baunya dan kemudian gugurlah rantai-rantai yang ada di tangan dan kakinya. Malaikat Allah melepaskan rantainya, menuntunnya melepas 2 tempat kawal dengan aman. Bahkan malaikat tersebut membukakan pintu gerbang besi, sehingga Petrus bisa keluar dari penjara dan menuntunnya sampai ke ujung jalan. Malam itu juga Petrus pergi berkumpul dengan jemaat dan menyampaikan apa yang terjadi. Keesokan harinya terjadilah kegemparan di antara prajurit, bahkan sampai ke telinga Herodes. Herodes pun menyuruh orang mencari Petrus. Karena tidak menemukannya, dia pun membunuh para pengawalnya. Herodes adalah lambang orang yang mengandalkan kekuatan kekerasan dengan pedang, dengan keegoisannya, dengan egonya. Tetapi kita melihat pagi hari ini jemaat yang melambangkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Kelepasan justru terjadi ketika jemaat mengandalkan kuasa Yesus. Jadi inilah berita firman hari ini. Ada tantangan, ya. Ada pergumulan, ya. Tapi marilah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang kita harus berusaha, tetapi andalkanlah Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami untuk mengandalkan-Mu Tuhan, sebagaimana firman yang kami dengar hari ini. Kami tahu ada pergumulan. Beberapa jemaat menyampaikannya kepada hamba-Mu. Pergumulan usaha pekerjaan. Karena sekarang ini sangat banyak penipuan. Tuhan, Kau tolong setiap jemaat-Mu yang sekarang sedang dalam pergumulan. Karena usaha pekerjaannya. Tuhan, bukakan simpul-simpul yang sulit, simpul-simpul yang mengikat sehingga usaha pekerjaan daripada umat-Mu tersendat. Ada mengalami masalah. Tuhan, tolong bukakan jalan. Tangan-Mu yang ajaib, sebagaimana Engkau merontokkan rantai-rantai yang membelenggu Petrus, Engkau juga merontokkan simpul-simpul, merontokkan masalah-masalah yang menghambat untuk usaha pekerjaan daripada umat-Mu berkelimpahan. Tuhan, bukakan jalan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak diam. Kami percaya Engkau lebih rindu memberkati kami. Terlebih anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang melayani-Mu segenap hati, sepenuh hati. Engkau menolong kami Tuhan.
Bukakan juga jalan bagi pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, bagi pelayanan kami di gereja di tengah umat Tuhan. Bukakan jalan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Kami berdoa untuk proses daripada pendewasaan TPI Gereja Isa Masih Green Lake Sunter dan juga proses sidang sinode tertulis supaya semua dilancarkan dan pada tanggal 22 Januari nanti boleh dilaksanakan pendewasaan dan juga pentabisan gembala jemaat. Kau tolong Tuhan, bukakan jalan, Engkau sanggup dan mampu. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Isa Masih, Tuhan berkati dalam pimpinan visi yang daripada Tuhan membawa gereja-gereja Isa Masih ini bertumbuh berkembang menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini dan menjawab tugas panggilannya membimbing umat Tuhan dalam pertumbuhan iman sebagai umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami. Tak lupa kami bawa dalam doa keluarga-keluarga dari jemaat-Mu, suami, istri, anak-anak dalam perlindungan kasih karunia daripada-Mu, dalam kesatuan kasih-Mu, dalam keharmonisan yang indah, memancarkan kemuliaan Tuhan, dalam berkat-berkat kecukupan bahkan kelimpahan, untuk menjadi kesaksian bagi seluruh umat manusia bagaimana Tuhan memeliharakan keluarga-keluarga Kristen. Bahkan anak-anak kami menjadi masa depan gereja yang berikutnya, generasi penerus. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mereka hidup dalam iman percaya, mereka hidup memuliakan Tuhan. Berkati prestasi mereka dalam studi dan dalam pekerjaan, nama Tuhan dimuliakan. Kami mau hidup memuliakan Engkau dalam keluarga kami Tuhan. Berkatilah. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Tetap semangat.